Salam Patugilan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapa Pagi kali ini. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bangun dan bisa bersekutu dalam Sapa Pagi. Adapun tema Sapa Pagi kali ini berjudul Karunia dari Allah yang memampukan kita untuk bersaksi dan melayani sesama. Bacaan Alkitab kali ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang sejarah Alkitab, kita memahami bahwa Tuhan menunjuk pribadi-pribadi tertentu untuk melakukan tugas panggilannya. Ketika Tuhan memilih seseorang, Ia tidak menanyakan tentang kurikulum vitae mereka. Tuhan tidak menanyakan soal pengalaman kerja mereka. Tuhan juga tidak bertanya tentang persiapan apa saja yang sudah mereka lakukan dan setinggi apapun pengetahuan mereka. Tidak, saudara. Tuhan hanya memilih mereka dan memastikan bahwa tugas yang Ia berikan terlaksana. Sampai hari ini, Tuhan masih memilih. Dan kalau Tuhan memilih saudara untuk suatu tugas panggilannya, responilah dengan hati yang rela, tunduk dan taat. Tuhan tidak mempersoalkan tentang kapasitas Anda. Justru Tuhan yang akan membuat Anda berkapasitas. Tuhan tidak mempermasalahkan tentang soal apapun latar belakangmu. Ketika Tuhan memanggil kita, maka akan ada penyediaan dari Tuhan untuk kita, untuk menutupi segala kekurangan kita dan mencukupi segala keperluan kita. Tuhan sendiri yang akan melengkapi kita untuk rencana dan tugas panggilannya. Nabi Yesaya merasa tidak layak ketika ia mendapatkan suatu penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. Ia merasa dirinya berdosa dan menyatakan bahwa ia adalah orang yang najis bibir. Tapi Tuhan mengampuni dan melayakkannya dan menunjukkan sebuah penglihatan kepada Yesaya tentang seorang malaikat yang menyentuhkan bara api ke mulutnya dan berkata di ayat yang ke-7, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Tuhan menyucikan dan menguduskan Nabi Yesaya untuk tugas panggilan yang mulia. Kemudian di ayat yang ke-8 suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut untuk menerima dan mengiyakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa tidak mampu, tapi ketahuilah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Mungkin kita merasa tidak layak, tapi kasih anugerah-Nya melayakkan kita. Saat Musa dipanggil Tuhan untuk mengerjakan rencana penyelamatan atas bangsa Israel, Musa menolak. Ia merasa tidak mampu berbicara, tapi kita membaca dalam Keluaran 4 ayat 14, Harun dipersiapkan Tuhan untuk membantu Musa. Akan ada orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membantu kita dalam mengerjakan panggilannya. Ketika Rasul Paulus memulai pelayanannya, Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang menemaninya di periode yang berbeda-beda. Ada Barnabas, ada Silas, ada Priscilla dan Aquila, serta orang-orang lain yang membantu Paulus. Kadangkala kita merasa sendiri dan sepertinya tidak ada yang membantu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menyediakan penyertaan-Nya yang sempurna atas kita.
Ia selalu bersama dengan saudara dan saya. Dalam Yosua 1 ayat 5 kita membaca, pada Yosua Tuhan berjanji, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Janji ini saudara masih berlaku sampai hari ini buat saudara dan saya. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sungguh luar biasa saudara-saudara, kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita untuk mengerjakan tugas panggilannya yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara saudara yang berpikir dan beralasan, saya bukanlah orang yang cocok, saya tidak punya kualifikasi. Bagaimana kalau nanti saya gagal? Mengapa bukan orang lain saja yang Tuhan pilih? Saya tidak bisa. Mari saudara, jangan kita terlalu banyak beralasan. Pahamilah bahwa panggilan Tuhan bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kerjakanlah panggilannya. Biarlah kita semua meresponi panggilan Tuhan itu dengan berkata, "Ya Tuhan, aku mau, utuslah aku." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami supaya kami merelakan hati untuk meresponi panggilan-Mu dan memberi diri kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak banyak beralasan. Kami tidak berpikir yang bukan-bukan untuk menghindari panggilan-Mu Tuhan. Tapi kami dengan cepat meresponi dan mengiyakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu kekuatan-Mu ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kami menunaikan tugas panggilan, menjadi saksi-saksi-saksi-Mu, menjadi terang dan garam-Mu di tengah lingkungan kami berada. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun langkah hidup kami, supaya kehidupan kami senantiasa berada dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam semuanya ini, nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian sabda pagi kali ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.